Perhatikan contoh rotasi pada gambar berikut. Di sini ada bidang segitiga ABC, kemudian akan dirotasikan dengan pusat rotasinya itu ada di ujung atau pinggir objek itu sendiri. Misalkan pada contoh ini kita akan merotasikan bidang segitiga ini dengan pusat rotasinya di titik A. Di titik A sini. Coba kita rotasikan. Nah, maka di sini berarti bidang ABC ini dirotasikan dengan sudut alfa 54 dan pusatnya itu di titik A. Kenapa? Karena dapat kita lihat bahwa di sini ada B aksen yang merupakan bayangan dari titik B, kemudian C aksen ini bayangan dari titik C. Nah, tapi titik A-nya itu tidak mempunyai bayangan karena pusat rotasinya itu ada di titik A, jadi tidak terbentuk bayangan. Yang terbentuk bayangannya adalah yang titik B dan titik C saja. Jika sudut alfa rotasinya kita ubah, maka posisinya juga akan berubah. Perhatikan video ini. Nah, ketika sudut alfa putarannya itu bertambah, maka ininya juga akan berubah. Seperti ini. Nah, otomatis titik-titik dari bayangan objek tersebut juga akan berubah. Begitu ya. Kemudian setelah dirotasikan ini, maka tidak ada perubahan ukuran atau perubahan bentuk dari bidang ini. Hanya mengalami rotasi saja, perpindahan posisi objek-objeknya saja, tapi ukuran dan bentuk objeknya itu tidak berubah. Oke, lanjut ke contoh yang kedua, yaitu rotasi objek apabila pusat rotasinya itu di pusat atau di dalam area bidang itu sendiri. Misalkan di sini ada segitiga ABC, kemudian akan dirotasikan dengan pusatnya itu di titik D, yang ini. Maka akan terbentuk bayangan seperti ini. Maka pusat putarannya itu ada di titik D, maka akan terbentuk bayangan dari titik A yaitu A aksen, kemudian bayangan dari titik B yaitu B aksen, dan bayangan dari titik C yaitu C aksen. Nah, begitu pula sama dengan contoh yang berikutnya, jika sudut putaran alfanya ini bertambah, maka posisi objeknya juga akan berubah. Otomatis koordinat dari titik-titiknya juga akan berubah. Coba amati ya. Nah, jadi pusat putarannya itu ada di titik D. Begitu juga sama halnya dengan yang pusat rotasinya di titik di dalam bidang itu sendiri. Ini juga tidak mengalami perubahan bentuk atau ukuran dari bidang itu sendiri. Oke, lanjut ke contoh berikutnya, yaitu contoh rotasi jika pusat rotasinya itu berada di luar dari bidang yang dirotasikan. Contoh di sini pusat rotasinya itu ada di titik D yaitu 1,1. Jadi pusat putarannya ini akan
berpusat di titik D. Coba amati terlebih dahulu perputaran dari bidang segitiga ABC ini. Oke, gini. Sama, jadi kalau alfanya itu berubah atau sudut putarnya itu berubah, nah yang ini ya, jika berubah ini akan mempengaruhi letak atau posisi dari bidang dan titik-titiknya. Coba apabila kita atur sudut putarnya itu 40 derajat, maka akan terbentuk bayangan dari titik A-nya itu, yaitu A aksen di sini. Kemudian yang B aksen juga di sini, dan yang C aksen bayangan dari titik C. Jika kita tambah lagi sudut putarnya, maka sama akan berubah juga posisinya. Dan yang berubah itu, ingat ya, hanya posisinya saja, tetapi ukuran dan bentuknya tidak berubah.